Ya, kembali lagi dengan gue di Kicu. Di episode kali ini gue akan melanjutkan tentang pembahasan di video sebelumnya. Nah, kalau video sebelumnya itu kan membahas tentang dua tak yang ngejam ya. Nah, sekarang kita membahas bagaimana pencegahannya dan apabila sudah terjadi gimana antisipasinya, terus obatnya gimana gitu. Gimana sih supaya nggak ngejam, apa yang perlu diperhatikan sih gitu. Jadi yang pertama kalian perhatikan adalah perhatikan kualitas oli samping yang dipakai. Pakailah dari merek-merek yang sudah punya nama di market ya gitu. Semakin baik kualitasnya, maka nggak perlu pakai terlalu banyak campuran oli samping ini. Nah, biasanya tahu bagusnya kualitasnya dari mana. Nah, ini biasanya harga nggak bohong sih. Nah, jadi pertama tadi perhatikan kualitas olinya, pakai oli yang paling bagus. Menurut gua beli oli samping mahal nggak apa-apa karena pemakaiannya kan irit ya. Mungkin sekitar 500 kilo atau 1000 kilo bahkan lo baru nambah oli lagi. Kedua, perhatikan suplai oli sampingnya. Tadi gue bilang setelan oli samping, kalau yang masih pakai pompa oli samping mesti jeli-jeli nih matanya. Jadi mesti sering-sering nengok ke knalpot nih kalau lagi jalan. Perhatiin kalau misalkan knalpot lo nggak ada asapnya sama sekali, itu malah aneh gitu loh. Bisa aja oli sampingnya bisa aja pompa oli sampingnya mati gitu kan. Terus minta ke bengkel kesayangan kalian untuk setel yang aman gitu. Jadi jangan terlalu kering. Nah, buat yang campur, perhatikan nih campurannya. Jadi normalnya buat harian itu pemakaian itu 1 liter itu 20 sampai 30 ml oli samping. Jadi ada rumusnya kok kalau di Google. Itu campuran oli samping itu normalnya 2 sampai 3% dari jumlah bensin yang dipakai. Jadi seliter biasanya 20 sampai 30 ml. Apakah pemakaian oli samping makin banyak itu makin baik buat ketahanan pistonnya dan lain-lainnya gitu? Jawabannya enggak juga gitu. Karena semakin banyak campuran yang lo masukin, malah bikin campuran AFR-nya jadi nggak, AFR itu air fuel ratio itu jadi nggak pas, makin basah karena oli itu sifatnya dia kebakar, maksudnya dia tidak kebakar dengan sempurna gitu. Jadi tetap ada takaran tadi 2 sampai 3%. Jadi kalau maksudnya kalau misalkan lebih pun menurut gue 35 1/35 boleh lah, tapi jangan sampai 1/40 atau 50 gitu ya. Itu pertama akan mubazir, mesin lo akan basah, rasanya nggak enak gitu, larinya nggak enak, terus businya basah oli juga. Jadi pokoknya impactnya banyak deh. Dan juga sebaliknya, oli samping terlalu dikit itu juga tidak bagus. Jadi gue pernah baca di web, jadi ini ada perseorangan yang ibaratnya dia check and recheck. Jadi dia mau tahu perbandingan oli paling maksimum untuk tenaga yang maksimal berapa ya gitu. Ternyata setelah dicek, setelah dicoba dengan metode Dynatest, perbandingan oli samping yang paling tepat untuk performance adalah 1/18. Yaitu 1 liter banding 18 mili oli samping. Nah, baik lagi, itu tergantung kualitas oli sampingnya. Kalau kualitas oli samping yang dipakai bagus gitu ya, mungkin nih nggak apa-apa pakai campuran segitu. Tapi kalau buat harian apalagi di Jakarta gitu, yang cuacanya panas, terus sering macet gitu, mendingan main aman sih, 1 liter banding 30 ml aja, saran gue itu. Oke. Lalu tadi kan langkah pencegahan ya. Nah, sekarang antisipasinya, kalau misalkan mesin lu ngejam tiba-tiba lagi ngebut terus ngejam gitu, tiba-tiba macet sehernya, jangan panik. Langsung tarik koplingnya. Gini, tarik kopling. Terus lu menepi ke pinggir jalan. Buat yang nggak ada kopling tangan, tekan setengah kopling. Jadi fungsinya tuas perseiling itu kalau di tengah-tengah dia akan ngopling. Nah itu, lalu kalian menepi ke pinggir jalan ya. Setelah menepi, nah ini adalah langkah pasca ngejam misalnya gitu. Kalau misalkan kalian udah ngejam nih, berarti kan kalau sudah macet gitu kan, berarti saya sudah berhenti tuh, mandek gitu kan. Caranya gini, pertamanya langkah awal P3K-nya lah ya. Buka businya, terus masukin oli samping atau oli biasa juga boleh, atau minyak goreng, pokoknya benda yang sifatnya melumasi gitu ya. Itu ke dalam lubang businya. Sedikit aja, mungkin setengah sendok teh atau 1 sendok teh aja. Tunggu bentar. Setelah itu
coba engkol pelan-pelan pakai tangan. Jadi businya jangan usah dipasang dulu. Karena ketika busi masang dia akan mengompresi, jadi berat, tambah berat. Jadi nggak usah dipasang dulu businya. Coba engkol pakai tangan, pelan-pelan aja. Kalau misalkan nggak bisa juga, langkah berikutnya adalah masukin gigi ke gigi 2 atau 3, terus mundurin motornya. Jadi jangan maju tapi mundur. Jadi fungsinya apa? Biar piston yang tadi mungkin macet ke arah atas, pokoknya lagi macet itu dia akan mundur, jadi balik lagi gitu. Sebetulnya hal ini cuma bisa dilakukan kalau motornya pakai kopling tangan ya. Kalau motornya pakai semi otomatis tidak pakai kopling tangan, kayak nggak bisa dia, soalnya kalau diputar ke belakang ngelos aja gitu. Jadi mau nggak mau kayak mesti bongkar tuh. Nah tapi ini kalau misalkan motor kopling tangan kayak RX King, Satria atau F1 ZR kayak gini yang udah full clutch, atau motor-motor lain yang kopling tangan, kalau sudah ngejam masukin ke gigi 2 atau 3 terus mundurin motornya pelan-pelan, biasanya dia akan lepas, akan bisa jalan lagi gitu. Ingat, misalkan sudah bisa muter nih, dia yang kalau udah bisa, motornya masih bisa jalan, tapi biasanya bunyinya akan berisik gitu ya. Biasanya ketika mesin sudah ngejam dia akan baret kan. Nah, si baret tadi bikin kompresinya sedikit hilang, dan karena kasar tadi jadi bunyinya berisik gitu. Setelah ini cepat-cepat Anda ke bengkel kesayangan kalian atau bengkel terdekat di situ ya untuk melakukan treatment, digantiin tadi yang rusak, di quarter lagi gitu. Jadi kurang lebih itu aja sih langkah-langkah yang bisa saya share ke kalian ketika amit-amit mesinnya ngejam gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Di Kijou cabut dari sini. Thank you. Ciao.